Selamat pagi semuanya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran kita hari ini? Oke, semuanya sudah siap ya. Buku cetaknya juga sudah disiapkan? Ya, baik. Sekarang ibu tanya, siapa yang senang membaca? Nah, kita harus belajar ya, membiasakan diri untuk gemar membaca. Karena dengan kita membaca, itu akan menambah wawasan, menambah pengetahuan dalam hidup kita. Entah itu membaca buku pengetahuan, membaca buku cerita, membaca majalah, dan lain sebagainya. Nah, biasanya dalam membaca, di situ ada yang menulis, ada yang mengarang. Buku ini atau cerita ini, siapa ya yang mengarang? Judulnya apa ya? Yuk, sama-sama kita juga akan belajar untuk menulis. Kita akan belajar membuat cerita. Kita akan belajar membuat sebuah karangan. Nah, gimana sih supaya kita bisa membuat cerita atau karangan dengan baik? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk supaya kita bisa membuat atau mudah untuk kita mengarang, maka kita harus membuat yang namanya peta pikiran. Apa itu Bu yang dimaksud dengan peta pikiran? Peta pikiran adalah suatu kerangka berpikir atau alat yang membantu seseorang untuk berpikir secara teratur. Nah, peta pikiran itu sama dengan kerangka karangan. Jadi sebelum membuat cerita, sebelum membuat karangan, kita harus membuat kerangka dulu. Apa sih yang mau kita ceritakan? Nah, seperti itu. Sama dengan kalau mama papamu akan membangun rumah. Gak mungkin langsung batu bata disusun-susun, enggak. Pasti sudah punya yang namanya kerangka bangunan. Ini mau menghadap kemana, ruang tamunya di mana, tempatnya, kamarnya nanti berapa, dapurnya di mana, tujuannya apa sih membuat tempat-tempat atau ruang-ruang tersebut. Nah, itu namanya kerangka. Dalam kita mengarang juga seperti itu. Kita mau menulis cerita juga seperti itu. Harus jelas. Makanya supaya jelas, kita harus membuat kerangka karangan dulu. Membuat peta pikiran terlebih dahulu. Contoh, dalam pembelajaran kita di sub 2 ini, judulnya adalah kebersamaan dalam perbedaan. Apa sih yang mau kita lakukan, yang mau kita bicarakan dalam kebersamaan dalam perbedaan? Misalnya tadi, ada, sudah disampaikan Ibu kemarin, kita harus menciptakan sikap toleransi antara teman atau terhadap lingkungan. Lalu, tujuannya apa sih? Kok kita harus hidup bersama-sama atau melakukan kerjasama? Manfaatnya apa? Dalam hidup bertoleransi atau dalam hidup bekerja sama. Nah, mungkin juga dengan cara-cara yang lain, diskusi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu kerangka atau peta pikiran. Contoh lagi, mungkin akan membuat cerita tentang tamasya. Nah, gak mungkin kita akan sudah tulis dengan judul tamasya, terus kita diem. Oh, aku tamasya, mana ya? Bukan, tapi pikirkan, tamasya kemana? Bogor. Nah, jadi sudah jelas tuh tamasya. Tujuannya kemana? Ke Bogor. Nah, apa yang mau kita lakukan di Bogor? Di tempat tamasya tersebut? Nah, sudah begitu, terus kita cari manfaatnya apa? Dengan kita tamasya ke Bogor tadi. Kan di Bogor ada beberapa taman wisata tuh.
kita pilih mungkin ke Taman Safari Indonesia. Kita punya tujuan dengan tamasya tersebut. Nah, itu jadikan dengan kerangka pikiran. Nanti kalau kerangkanya bagus, akan menjadi sebuah cerita yang baik. Runtut. Nah, seperti minggu yang lalu sudah disebutkan. Untuk supaya kita belajar membuat cerita yang baik, teratur, runtut, bahasa Bulina urut. Nah, gitu ya. Di dalam kita membaca atau membuat cerita, kalau bagus, nanti orang tahu tujuan daripada bacaan tersebut. Maka orang juga akan mudah untuk meringkas daripada apa yang kita tulis. Nah, kenapa sih dalam bacaan itu harus diringkas? Apa sih itu ringkasan? Nah, ringkasan itu adalah penyampaian karangan atau peristiwa yang panjang ke dalam bentuk yang singkat, menjadi pendek. Nah, ringkasan itu dapat berupa ringkasan sebuah buku, ringkasan sebuah bab, atau artikel. Nah, tentunya kalau disuruh meringkas pasti ada sebuah tujuan. Tujuannya apa dari ringkasan itu? Tujuannya adalah memahami dan mengetahui sebuah buku atau karangan. Jadi nanti orang nggak baca lagi panjang-panjang karena sudah diringkas. Nah, udah jadi singkat, jadi pendek. Orang akan mudah memahami, mudah mengerti, nggak lagi panjang-panjang. Nah, di dalam kita meringkas, maka yang kita harus lakukan sebelum kita meringkas, kita harus membaca karangannya yang asli. Membacanya gimana? Harus membaca dengan cermat. Nah, setelah itu kita cari tuh gagasan pokoknya terlebih dahulu. Jadi, cara-cara untuk membuat ringkasan, yang pertama, kita harus baca dulu naskah aslinya. Lalu yang kedua, mencatat gagasan pokok atau mencatat gagasan utamanya. Ketiga, kita harus menyusun kembali suatu karangan singkat, yaitu ringkasan tadi, berdasarkan gagasan utama. Yang keempat, kita harus mempertahankan susunan naskah asli. Dan kita harus perhatikan panjang ringkasan. Yang terakhir, jika teks asli berbentuk dialog, maka kita harus ubah ke dalam bahasa tidak langsung. Nah, jadi dalam meringkas kita nggak boleh kalau bacanya comot-comot. Kita harus baca semuanya, kita baca bagian mana yang harus kita ringkas tadi. Kalau di situ misalnya ada bacaan, kita baca semua bacaan tersebut. Baru kita cari pokok pikirannya atau pokok gagasan pokoknya. Setelah itu baru kita susun menjadi sebuah cerita singkat. Anak-anak, di sini sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia, maka kamu tugasnya yang pertama yaitu tadi sama ibu disuruh membuat karangan. Judulnya apa? Sama ibu dikasih kebebasan untuk membuat ceritanya. Bebas, terserah. Judulnya apa? Mau judul dengan kerja bakti di rumah, di sekolah, terserah. Pokoknya bebas judulnya apa karangannya. Nah, yang kedua tugasnya adalah meringkas. Nah, coba nanti di halaman 64, di situ ada ayo membaca.
Di halaman 64 buku cetakmu Ayo Membaca, ada bacaan judulnya Perlombaan Bakia. Nah, coba di bacaan ini kamu ringkas menjadi cerita yang sangat singkat. Karena di bacaan Perlombaan Bakia hanya ada 3 paragraf. Nah, dari 3 paragraf ini kamu ringkas. Bukan berarti diringkas, Bu, jadi 1 paragraf. Tidak. Tetap. Ya, ringkas dengan baik, tidak mengurangi daripada tujuan cerita Perlombaan Bakia. Jelas, tugasnya membuat cerita bebas atau karangan bebas. Berapa paragraf, Bu? Paling minim 3 paragraf. Lebih dari 3 paragraf boleh, Bu? Boleh. 4-5 paragraf boleh. Judul bebas. Lalu membuat ringkasan Perlombaan Bakia. Nah, selanjutnya sekarang coba perhatikan halaman 67. Ibu akan kasih jawaban untuk evaluasi halaman 67. Ya, nomor 1. Nah, ini kalau bisa kamu kerjakan sendiri saja ya, supaya kamu berlatih. Ya, nggak usah dikasih jawaban sama ibu. Ini gampang-gampang, ini bisa kamu kerjakan sendiri. Gampang-gampang kok, pilihan ganda tentang kerjasama. Sama di isian juga tentang kerjasama. Sama di bagian B. Nah, kerjakan bagian A, bagian B, dan bagian C. Ya. Supaya nanti lebih mudahnya, kerjakan aja semua di buku latihan. Supaya mamanya nanti antar buku, hanya buku latihan aja. Karena tadi semuanya sudah ada di buku latihan tugasnya ya. Contohnya, yang pilihan ganda nomor 1 A, nomor 2 B, nah gitu saja ya. Sama yang bagian B juga jawabannya saja, yang bagian C juga jawabannya saja. Tulisannya yang bagus ya, yang jelas supaya Ibu Lina nanti koreksi lebih mudah. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Selamat mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan, diberikan oleh Ibu. Kerjakan dengan baik. Kalau tidak bisa, cari di bacaannya, pasti akan menemukan jawabannya. Terima kasih. Selamat berkata.